Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebuah kisah tentang keistimewaan sholawat Nabi yang diceritakan dari Simarul Yani'ah Riyadil Badi'ah karya Syekh M. Nawawi Banten. Bermula ketika seorang ibu tua mendatangi seorang ulama, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Ia merasa kehilangan. Ia ingin mengetahui keadaan si anak. Ia ingin berjumpa dengan anaknya meski dalam mimpi. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakumut Takatsur sekali setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacalah sholawat Nabi hingga kau tertidur. Perempuan itu mendengar baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tetapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Setelah bangun dari tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzakh. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk segera bersedekah yang amalnya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang, ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja kondisi anaknya berubah di alam kubur, tetapi kali ini Al-Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu anak perempuan tersebut. Pada malam itu Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepalanya. Apakah Tuan mengenal saya? Perempuan muda itu menyapa Al-Hasan Al-Basri. Tidak, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan. Iya, tapi bukan seperti ini. Sebaik ini ibumu menceritakan kondisimu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri terheran.
Tuan benar, kemarin keadaanku memang demikian buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa kau mendapat kemuliaan ini? Tanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari ada seorang soleh yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membacakan salawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaanku sampai berubah 180 derajat menjadi lebih baik seperti Tuan lihat sekarang, jawab perempuan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada juga kisah ahli maksiat yang tidak jadi masuk neraka karena secarik kertas. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam neraka tersebut banyak kengerian dan siksaan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Namun ada kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka hanya karena secarik kertas. Dari sahabat Nabi yang bernama Ka'ab radhiyallahu an, beliau bercerita ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam segera memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, selamat datang wahai Bapa semua manusia. Kemudian Nabi Adam berkata, ada seorang dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diseret menuju neraka. Mendengar apa yang telah diberitahukan Nabi Adam, maka Rasulullah pun segera bergegas memberi pertolongan kepada umat tersebut. Lalu Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka. Sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya, wahai malaikat Tuhanku, hentikan. Lalu para malaikat tersebut pun berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami? Mereka, para malaikat, tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Namun setelah itu terdengar suara seruan, Fatuhilah Muhammad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta malaikat untuk mengembalikan orang tersebut untuk ditimbang amal perbuatannya. Kembalikan ia ke timbangan, kemudian timbanglah amal perbuatannya. Kemudian para malaikat tersebut segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Dan ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, di mana amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kertas dari saku beliau dan meletakkan secari kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang tersebut. Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini terbalik menjadi lebih ringan. Kini amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya hingga ia merasa sangat bahagia. Orang itu pun berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah bacaan solawatmu yang pernah bersolawat kepadaku semasa di dunia dan aku menjaganya untukmu." Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.